Sebuah cerita horor. Dahulu, ada sebuah cerita yang membuat sangat takut ketika aku masih begitu sangat muda. Yang dimana ceritanya dimulai dengan terlihatnya seorang anak kecil yang akan tidur di tempat tidurnya pada malam hari. Hingga di saat anak itu akan memejamkan matanya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang berada di luar pintu. Lalu, terlihat sepasang mata yang sedang mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Melihat itu, ia pun langsung berpura-pura tidur dengan menutupinya dengan selimut. Setelah itu, terdengar suara dari pintu yang sedang terbuka dengan pelan, yang kemudian terlihat seorang pembunuh yang membawa mayat dari orang tuanya. Lalu, pembunuh itu pun mulai berjalan mendekati anak tersebut setelah menaruh mayat orang tuanya di lantai. Hingga tanpa anak itu sadari, ternyata pembunuh tersebut malah bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba anak itu pun mulai mendengar adanya suara nafas. Yang setelahnya, terdengar sebuah suara yang mengatakan bahwa pembunuh itu sudah tahu kalau anak itu sedang berpura-pura untuk tidur. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, yang sedang bercerita adalah arwah dari anak tersebut. Sebab ia dapat mengetahui seluruh ceritanya, mulai dari awal sampai terbunuhnya si korban. Sebuah kereta api. Suatu malam, ada seorang mahasiswa baru dari universitas terkenal yang berniat untuk mencoba pulang dengan menaiki sebuah kereta. Dan karena ini merupakan kali pertama baginya, ia pun jadi belum begitu paham tentang seputar jam operasional kereta. Dan meski suasana di stasiun begitu sangat sepi, ia sama sekali tak merasa curiga sedikit pun. Hingga saat dimana sebuah kereta sudah datang, ia pun langsung masuk ke gerbong untuk mengambil sebuah tempat duduk. Dan setelah berada di dalam, ia juga tak merasa aneh dengan situasinya. Meski sudah melihat penumpang yang lain hanya dia menunduk dengan pakaian yang lusuh. Hingga saat dimana kereta tersebut sudah tiba di stasiun berikutnya, ternyata hanya dirinya saja satu-satunya penumpang yang turun. Dan setelah ia berjalan keluar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sapaan dari seorang penjaga stasiun. Yang setelahnya, penjaga tersebut pun lalu bertanya kepadanya tentang alasan kenapa ia berjalan kaki di sepanjang rel kereta. Mendengar itu, mahasiswa tersebut pun lalu menjawab bahwa ia dari tadi tidak sedang berjalan, melainkan sedang menaiki sebuah kereta. Lalu, penjaga itu pun menjelaskannya sekali lagi bahwa di stasiun ini tidak ada jadwal kereta yang beroperasi pada malam hari. Mengetahui itu, mahasiswa itu pun langsung diam termenung. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, kereta yang ia naiki merupakan sebuah kereta hantu. Itulah sebabnya kenapa si penjaga terheran saat melihatnya sedang berjalan kaki. Sebuah pemakaman unik. Tahun lalu, sekitar tahun 2017, terdapat seorang wanita kelahiran tahun 1975 yang telah dinyatakan meninggal akibat sebuah penyakit yang langka. Yang mana wanita tersebut meninggal tepat saat usianya mencapai 41 tahun. Dan rencananya, wanita itu akan dimakamkan di suatu pemakaman yang mempunyai sistem yang unik, yang dimana sebelum mayatnya akan dikubur, akan dipasangkan terlebih dahulu sebuah lonceng pada peti matinya. Sebab mereka meyakini jika orang yang dikubur ternyata masih hidup, maka lonceng yang terpasang di peti matinya pasti akan berbunyi. Hingga di suatu malam, tiba-tiba terdengar sebuah lonceng dari makam tersebut. Namun anehnya, si penjaga makam lantas tak berusaha untuk mengeluarkannya, meski suara loncengnya terdengar begitu sangat jelas. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, si penjaga makam sudah tahu kalau yang membunyikan lonceng bukanlah manusia.
Sebab tak mungkin ada jika orang yang sudah 1 tahun meninggal dinyatakan sebagai mati suri. Seorang teman kantor. Saat itu, ketika aku bekerja sebagai manajer di sebuah toko kecil, aku pun lantas menawari temanku sebuah pekerjaan di tempatku bekerja. Sebab aku tahu kalau temanku tersebut sudah menganggur begitu sangat lama. Namun sialnya, setelah temanku tersebut diterima di tempatku bekerja, ternyata ia selalu meninggalkan tempat jaganya hanya untuk bertemu dengan pacarnya. Padahal saat itu hanya dia seorang saja yang bertugas untuk menjaga toko. Dan lebih parahnya lagi, aku juga pernah memergokinya saat ia ketahuan mencuri dari mesin kasir. Sehingga aku dan temanku pun sering berdebat saat kami bertemu satu sama lain. Hingga tepat saat malam tiba, aku pun datang dan langsung menggedor pintu rumahnya. Tujuannya hanyalah untuk menyelesaikan perdebatan yang terjadi di antara kami. Dan saat temanku sudah membukakan pintunya, wajahnya pun langsung menjadi pucat. Setelahnya, aku pun langsung melangkah masuk tanpa memperdulikan apa yang terjadi padanya. Hingga saat aku sudah di dalam, aku pun melihat ada seseorang yang mirip denganku, yang berada di pojok ruangan dengan keadaan yang terbujur kaku. Mengetahui itu, aku pun jadi tahu tentang alasan kenapa wajahnya menjadi sangat pucat. Yang mana temanku pasti berpikir kalau aku pasti akan menelpon polisi setelah mempergokinya sedang membunuh seseorang. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, jasad yang ia lihat adalah dirinya sendiri, yang mana telah mati akibat dibunuh saat mereka sedang berdebat. Itulah yang menyebabkan kenapa wajah temannya menjadi pucat, sebab temannya tahu kalau yang datang menghampiri adalah arwah dari si aku. Liburan keluar kota. Hari ini, aku berencana akan menghabiskan waktu liburku dengan pergi keluar kota. Dan karena aku akan pergi dalam jangka waktu yang lama, aku pun lantas membersihkan rumahku terlebih dahulu sebelum aku meninggalkan rumah. Alasannya hanyalah agar di saat aku sudah pulang nanti, rumahku sudah dalam keadaan yang bersih. Hingga saat dimana aku sudah pulang dari liburku, aku pun merasa senang karena melihat kondisi rumahku yang masih terlihat rapi, yang bahkan tak ada debu sedikit pun yang menempel di lantai. Sehingga aku pun langsung pergi ke kamar dan memutuskan untuk langsung tidur. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya ada seseorang yang telah tinggal di rumahnya ketika si aku pergi berlibur. Sebab tak mungkin jika rumahnya masih bersih ketika ditinggal untuk waktu yang sangat lama. Sebuah mimpi buruk. Malam itu, tepat saat dimana waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi, terlihat adanya seorang anak kecil yang sedang membuka pintu kamar dari ibunya. Alasannya hanyalah untuk memberitahukan tentang mimpi buruk yang baru saja ia alami. Mengetahui kalau sang anak datang untuk menemuinya, ibunya pun segera bangun dan langsung duduk di atas tempat tidur. Lalu, ibunya pun bertanya tentang mimpi macam apa yang sedang ia alami. Namun anehnya, si anak malah menggelengkan kepalanya, yang menandakan bahwa ia tak ingin menceritakan mimpi yang ia alami. Mengetahui itu, ibunya yang penasaran pun lantas mengatakan tentang alasan kenapa ia tak mau menceritakan mimpi yang dialaminya. Seketika itu, anaknya pun tiba-tiba langsung mulai menangis. Lalu dengan jawaban yang terdengar aneh, anaknya pun lantas mengatakan kalau di dalam mimpinya, ketika ia sedang bercerita tentang mimpi yang ia alami, tiba-tiba sesuatu yang berada di dalam tubuh ibunya akan terbangun. Mendengar jawaban dari anaknya, tiba-tiba ibunya pun langsung diam terpaku setelah ia merasa kalau selimut di sebelahnya mulai bergeser. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban pada riddle yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.